Orang yang paling dicintai Allah Nabi. Apakah Nabi itu nggak ada ujian hidupnya? 2 bulan dalam kandungan meninggal ayahnya. 6 tahun umurnya meninggal emaknya. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, meninggal juga kakeknya. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang melindungi dia, meninggal juga pamannya. Istrinya yang menyokong mendukung dia, Khadijah, meninggal juga Khadijah. Anaknya perempuan 4, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, 3 meninggal waktu dia masih hidup. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum meninggal. Anak laki-lakinya Al-Qasim meninggal. Abdullah meninggal. Anak laki-lakinya dari Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim namanya, meninggal. Nabi aja begitu ujiannya, apalagi kita. Ustaz Somad enak lah Ustaz ngomong begitu. Yang kena ujian ini kan kami. Aku ada juga ujiannya. Cuman kan nggak perlulah saya ceritakan. Apa ujian Ustaz? Aku dikejar-kejar anak gadis. Itu berat juga itu ujiannya. Tolong yang ini nanti sebelum diupload diedit dulu ya. Kalau sampai ke rumah nggak payah kita keluar lagi nanti. Inti yang pertama adalah berani hidup, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan hidup. Takut hidup, Mati saja. mati saja. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Macam mana lawak mau mati Pak Ustadz? Ajal belum sampai, nampak jenazah lewat, ikut. Pas ada jenazah lewat, bilang sama keluarganya, Pak, aku ikut ya. Ikutlah, kami pun udah lama nunggu kau mau ikut. Ini yang pertama. Yang kedua, rumah kami hilang, anak kami hilang, celana kami hilang, baju kami hilang. Yang kedua, adakah manusia yang lahir ke dunia ini membawa harta? Enggak ada. Selama bapak ibu di Aceh Tamiang ini, ibu lah yang menengok anak lahir ya. Pernah nggak ibu menengok ada yang lahir pakai pempes? Enggak ada. Enggak ada orang lahir membawa harta. Dan mati pun juga tidak membawa harta. Ada orang Aceh Tamiang mati bawa surat nikah? Enggak ada. Ada yang bawa surat tanah? Enggak ada. Makanya pelajaran yang kedua adalah jangan cemas pada tidak ada. Jangan cemas pada tidak ada. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang pertama, tak ada manusia yang tak punya ujian. Pelajaran yang kedua, jangan cemas pada tidak ada. Ustaz kan ngomong gitu enak karena Ustaz ada. Saya tadi maghrib tadi mulailah saya berpikir, ini di mana lah makan malam nih nanti. Terus tenang, cemas saya. Cuman segan saya nanya. Ketua rombongan kami Ustaz Nazar, mana Ustaz Nazar? Rupanya dia pun belum makan juga. Segan saya nanya, mau nanya Ustaz Nazar, gimana kita makan? Kan nggak enak. Kita kan jaga harga diri juga kan. Saya pura-pura nyantai aja, padahal perut saya lapar kali. Rupanya makan malamnya bersama Ustaz Salim Afif. Bukan masalah makanannya, tapi makan dengan siapa. Itu. Begitu sampai tadi dekat Ustaz Salim, saya tengok ikan. Ikan apa tuh, Lid? Ikan nila. Rendang, nasi.
Disuruh orang ini pula lah kata sambutan. Langsung saya begitu mikrofon, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Jadi kita ini selalu cemas. Waktu sekolah cemas nanti mau kuliah. Setelah kuliah cemas nanti mau kerja di mana. Habis kerja cemas nanti mau nikah sama siapa. Kenapa? Karena kita terlalu berharap pada yang ada. Pelajaran yang kedua, jangan terlalu berharap pada yang ada. Karena kita lahir ini tidak membawa apa-apa dan mati pun tidak membawa apa. Kira-kira suara saya jelas? Jelas. Yang saya cakapkan jelas? Kadang orang lapar ini cakapnya nggak jelas. Kalau jelas berarti udah kenyang saya berarti. Yang kedua bila. Yang ketiga, saya betulnya ingat, cuman ngetes saja. Yang ketiga, jangan sendirian. Makanya saya kemari tidak sendirian. Saya ditemani Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Riau, namanya Ustadz Alnof Dinar, yang pakai topi koboi, kudanya lepas. Saya di sini didampingi oleh pimpinan pesantren Nurul Azhar, namanya Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi. Itu dia. Kenyang-kenyang aja bawaan orang ini kan. Dan yang mengurus saya di Aceh ini adalah Ustadz Riza. Mana Ustadz Riza? Tadi ada yang nanya, bapakmu alimnya gitu. Adiknya. Saya bilang dia mau alim muda. Dan saya pula kalau ke Yogyakarta itu didampingi oleh Ustadz Salim, Ali, Alfredo, Ustadz Hamad, Ustadz Adit. Jadi intinya hidup ini jangan sendiri. Ya, setan aja nggak sendirian kok. Yang sendirian itu apa Pak Ustadz? Dajjal. Nah, maka jangan sendirian. Makanya tadi waktu kasih kursi satu, saya bilang saya nggak bisa sendirian. Ambil kursi satu lagi, mesti ada Ustadz Salim Afillah di sini. Makanya jangan sendirian. Mudah-mudahan yang belum menikah segera ketemu jodoh. Banyak kali yang belum nikah. Relawannya aja belum. Lu tengok yang bilang amin yang udah anak-anak 3 ya. Jangan sendirian. Ibu, bapak, saudaraku jangan cemas. Kalian tidak sendirian. Masih ada Ustadz Salim Afillah. Masih ada tim dari Lampung. Habis itu gini lagi. Apa tadi satu lagi? Langkat. Habis itu datang pula lagi Langsa. Lok Semarui. Intinya jangan sendirian. Insya Allah, kalau Ustadz Somad datang kemari mungkin karena satu suku Melayu. Tapi Ustadz Salim datang kemari dari Yogyakarta. Ada orang Jawa sini. Pripun kapare panjenenganipun? Ya Allah. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Dari bunyi aminnya enggak paham. Jangan sendirian dan jangan merasa sendirian. Kita ramai Pak, kita ramai Bu. Dan orang baik tidak mau masuk surga sendirian. Nanti ketika dia disuruh masuk surga, Ustadz Salim ini kalau disuruh nanti masuk surga, yang pertama dia cari adalah
Istrinya lah. Apa pula aku? Tapi jamaah ini bilang maksudnya mereka mendoakan saya. Aku sebetulnya mancing aja tadi. Begitu Ustaz Salim sampai di surga, ditanyanya sama malaikat. Malaikat, mana Ustaz Somad? Kata Ustaz Salim. Kata malaikat, Ustaz Somad sudah menunggu dari tadi di ruang VVIP. Aminkanlah. Mengaminkan aja pun nggak mau. Tipis sekali persahabatan kalian. Jangan sendirian. Man syadza finnar. Siapa yang sendirian masuk neraka. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Dari Lampung, bukan dekat Lampung itu, Lampung ujung Sumatera. Lampung, naik ke atas Lembang, naik ke atas Jambi, naik ke atas Riau, naik ke atas Medan, naik ke atas Aceh Tamiang, perbatasan. Mau pula mereka dari Lampung sana datang kemari. Luar biasa. Mana aja yang relawan dari Lampung? Rupanya nggak ada pula orang Lampung. Yang keempat, kira-kira musibah ini besar atau kecil? Apa pula kecil? Batang kayu ke atas atap kecil kau bilang? Jangan sampai ada yang bilang musibah ini kecil. Tadi saya ke Pondok Darul Mukhlisin, di atas atap itu batang balok. Jangan ada orang relawan yang datang kemari mengatakan musibah ini kecil, dipukulkan orang ini balok ke kepala tuh. Musibah ini kecil saudara. Apa kau bilang katanya? Muncung kau katanya. Musibah ini besar, tapi ada yang maha besar. Allahu Akbar. Angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Mana tahu nanti duduk di tepi sungai sendirian, terbayang, besar kali ujian yang dikasih Allah. Langsung teriakkan, jangan sampai setan masuk. Allahu Akbar. Ibu pun kalau ada diejek-ejek orang, kau musibah-musibah besar juga nya badan kau. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Kalau datang ada yang mencemas-cemaskan kita, cemana rumah kau, cemana anak kau sekolah, cemana baju kau, cemana mau nyambut puasa, cemana mau hari raya, cemana mau buat kue, cemana ganti baju. Itu kerja alladzi waswisu fi